Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulianti Permatasari dengan MPM 101216174. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Pengertian mengenal Allah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah hal utama yang harus disempurnakan oleh seorang muslim. Ma'rifat yang benar sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Fawid adalah pengenalan yang dapat menimbulkan perasaan malu, kecintaan, keterikatan hati, kerinduan, taubat, kedekatan, dan hanya berharap kepada Allah. Ketika ada orang bergegas menyambut saat mendengar panggilannya, ia dapat berdialog dengannya, mengadukan persoalan-persoalan yang dihadapi, lalu memohon pertolongan, hingga setelah itu mendapatkan pencerahan. Ma'rifatullah juga dapat diartikan sebagai adalah upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh, sehingga keimanan dan ketakwaan kita menjadi lebih tinggi. Seorang hamba yang telah mencapai tahap ma'rifatullah akan memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, seorang hamba yang sudah ma'rifat atau mengenal Allah seperti itu lebih rajin dan paling banyak ibadah kepada Allah sehingga mengutamakan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan duniawi. Ma'rifatullah dapat diraih dengan cara mengenal nama-nama baik bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus sholih dulu selalu berupaya mengenai Allah secara lebih dalam dan meningkatkan pengenalan mereka kepadanya. Dengan berbagai cara, hal ini mereka lakukan karena mereka merasa bahwa semakin dikaji dan dikenali, semakin banyak keagungan Allah yang tersingkap, semakin besar cinta yang dirasakan, semakin besar harapan kepadanya, semakin besar rasa takut kepadanya, serta semakin meningkat upaya-upaya pendekatan diri kepada. Ada poin yaitu dalil ma'rifatullah. Pemahaman dari ma'rifatullah yang benar harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan sahih yang sudah Allah siapkan agar kita sebagai hambanya memikirkannya. Di dalam Al-Quran Al-Karim, kita akan mendapati ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Apakah kalian tidak memikirkan?" atau "Apakah mereka tidak mendengar?" Yang pertama ada dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai bentuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Dan isinya, "Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah." Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang Maha mengatur dan Maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang ketiga ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Urgensi mengenal Allah. Mengenal Allah menjadi sangat urgent bagi seorang hamba karena berbagai alasan. Karena yang akan kita kenali adalah pencipta alam semesta yang telah menguasai manusia dan menyiapkan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi. Menciptakan malaikat, diantaranya adalah malaikat penjaga yang selalu setia menjalankan tugas melindungi manusia. Menciptakan hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain yang semuanya ditundukkan untuk manusia, serta yang mendengar pengaduan hambanya saat ia menghadapi kesulitan lalu menyelesaikan persoalan dengan arif dan bijaksana. Jika kita manusia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman terhadap dalil nakli, dalil akli, dan dalil fitrinya, maka manusia pasti akan selalu berupaya mendekati Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berupaya melakukan seluruh aktivitasnya sebagai sarana untuk mendekati Allah. Pada akhirnya hal ini tentu saja akan menambah keimanan dan ketakwaan. Yang pertama, kemerdekaan. Pribadi yang merdeka adalah pribadi yang tidak dijajah oleh nafsu duniawinya. Mereka tetap berada dalam jalan keimanan, tidak mengisi dan menjalani hidupnya dengan mencampur baurkan antara kebaikan dan kebatilan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Poin kedua, ada ketenangan. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasakan kegelisahan hidup dan kegalauan pikiran, karena hatinya dipenuhi dengan upaya-upaya mahabbah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Poin ketiga, ada keberkahan. Hidup yang berkah hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa bersyukur atas kehidupan yang dijalani dan selalu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebutuhannya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Poin yang keempat, ada kehidupan yang baik atau mulia. Setiap jiwa yang mengenal Allah secara benar pasti akan selalu memaksimalkan upaya untuk melakukan perbuatan baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatannya dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Di poin kelima, ada syurga. Jika di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa syurganya. Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, syurga, dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 25 sampai 26. Poin yang keenam, ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap hamba yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan selalu berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga. Ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kesimpulannya, mengingat betapa sangat urgentnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka setiap manusia, khususnya tiap muslim, harus melakukan upaya-upaya untuk lebih mengenalnya agar memiliki kejelasan orientasi hidup dan mampu mengisi hidupnya dengan memaksimalkan seluruh amal baik yang mampu dilakukannya. Mengapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan mengenal Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya adalah peningkatan iman dan takwa. Di samping itu, dengan mengenal Allah akan tumbuh ketenangan, keberkatan dan kehidupan yang baik serta di akhirat dibalas dengan surga Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.